kalian ingin memperkenalkan diri dan peran yang kami mainkan. Saya Dina Apriani sebagai Suza dan dokter. Saya Cindy Antikasari berperan sebagai Rapiah. Saya Lilis Fatma Wulandari berperan sebagai Kori. Saya Anjo Wilaningrum berperan sebagai Ibu Hanafi. Saya Elinda E. Putri berperan sebagai Nyonya Brum dan Ibu Rapiah. Saya Uswatun Hasana berperan sebagai Beliau. Saya Agung Gumelar berperan sebagai Hanafi. Saya Nadia Naptasari berperan sebagai Nyonya Guru dan Ibu Kori. Selamat menyaksikan drama Salah Asuhan. Kan pernah kisah ini kan terjadi, bila cinta ini tak pernah kau hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau sakiti aku. Tak pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci yang tak pernah kau hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau buatku begitu. Betapa indah kisah cinta kita yang dulu, berbagi cerita semua tentang kita. Tapi kini kau tak lagi seperti yang dulu. Kau telah berubah padaku. Sakit, sungguh sakit, kau hianati kisah cinta suciku. Tak pernahkah kau menyadari itu, buatku terjatuh. Suatu hari, Hanafi dan Kori duduk bersama di taman yang tidak jauh dari tempat mereka kuliah. Di taman itu, mereka mengobrol layaknya sepasang kekasih yang tidak terpisahkan. Han, apa tidak jadi masalah kita berdua duduk sambil berbincang-bincang seperti ini? Apakah kita melakukan kesalahan? Tidak, bukankah ini melanggar kesopanan? Sopanan? Kori, kita hanya duduk sambil berbincang di tempat yang terang dan dibatasi oleh meja. Apakah itu bisa disebut melanggar kesopanan? Bukan, tetapi segala pekerjaan ada batasnya. Janganlah kita dianggap tidak punya kesopanan. Sebagai orang Solok, seharusnya kau tahu bagaimana pandangan orang di sini mengenai pergaulan antara laki dan perempuan. Kori, sudah berapa kali kau jelaskan bahwa aku hanyalah seorang bumi putra, dan sedangkan kau gadis dari seorang bangsa barat. Tidak perlu kau ulang-ulang juga. Hanafi, hari ini filmmu sangat susah. Tenangkanlah dulu ya. Nyonya Bro, Tuan Bro, silakan. Kori, harga burung gereja 5 sen, sedangkan cendrawasih seperti emas. Kau pilih yang mana? Burung Garuda, Nyonya. Burung Garuda tentu ada di dunia. Kalau tidak, saya dan Tuan Hanafi ini tentu saja tidak dapat menggapainya. Tidak, Tuan. Barang siapa yang teguh, niscaya ia. Nah itu, ayo Hanafi, Nona Kori meminta tempat jantungmu. Oh, jantung Hanafi sangat lapar. Untuk 2-3 orang lagi. Hah, Kori. Di rumah, Kori duduk di kursi sekedar melepas penat. Ia pun berbincang dengan Tuan Debuze, ayahnya,
yang sedang membaca di ruang tamu. Halo Pak. Halo anakku. Pak, Kori hendak bertanya. Bolehkah Papa menjawabnya? Apakah itu, wahai anakku? Bagaimana pendapat Papa tentang pernikahan orang Barat dan orang Timur? Pernikahan campuran itu banyak rintangannya, Kori. Itu timbul dari keegoisan masing-masing pihak. Namun asal keduanya dapat bertoleransi, hal itu tidak jadi masalah. Seperti Papa dan Mamamu, Kori. Tapi hal Papa dan Mama sungguh berbeda. Papa orang Barat dan Mama orang sini. Kori tidak tahu, tapi Kori merasa pernikahan lelaki Timur dan perempuan Barat pasti berbeda. Tentu saja, itu akibat dari kesombongan bangsa. Mengapa kau menanyakan hal sedemikian itu? Kori hanya berpikir, bagaimana apabila Kori berjodoh dengan menurut Papa? Apakah Papa akan menerima? Apakah orang itu Hanafi? Ini hanya seumpamanya saja, Pak. Ini masih anak-anak, Kori. Sangat jauh apabila bertanya soal ini. Tapi tentulah Papa tidak setuju apabila itu terjadi. Timur tinggal Timur, Barat tinggal Barat, dan tidaklah keduanya bersatu. Apabila gadis Eropa sepertimu dikawini lelaki bumi putra, termasuk Hanafi, walaupun ia bergaul dengan bangsa kita, ia tetaplah bumi putra. Suatu pagi, Tuan Debussy sedang duduk di ruang tamu. Lalu, datanglah Nyonya Debussy. Mereka pun membahas tentang kedatangan Hanafi di rumahnya. Mam, ada yang perlu kita bicarakan. Baiklah, apa yang ingin kau bicarakan? Ini tentang Hanafi. Mengapa dengan Hanafi? Aku tidak suka melihat Hanafi ada di rumah ini. Apa maksud bicara seperti itu? Bukankah Hanafi itu anak yang baik dan pintar? Ya, karena kita dan Hanafi berbeda adat. Apa maksud perbedaan adat? Bukankah kita juga berbeda? Sudahlah, jika kau tetap ingin Hanafi ada di rumah ini, lebih baik kita berpisah. Baiklah, jika itu yang kau mau, biar aku yang pergi dari sini. Dasar wanita. Tak lama setelah itu, Ibu Rapiah datang untuk membahas tentang perjodohan putrinya. Oh, Uni. Silakan masuk, Uni. Silakan duduk, Uni. Ada apa, Uni? Kedatangan saya di sini ingin membahas tentang perjodohan. Oh, tentang perjodohan itu. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Tapi saya ingin memberitahu Hanafi dahulu. Oh, kalau begitu saya pulang dulu. Ya, Uni. Setelah pergi melihat-lihat kampung halamannya, sembari bernostalgia, Hanafi pun pulang ke rumah. Betul-betul kampung ibu ini. Ada kursi, masih saja duduk di lantai. Penat pinggangku apabila harus duduk di kursi itu. Itulah bangsa kita, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Hanya duduk diam sepanjang hari. Anakku, kemarin mamamu Sultan Batua datang kemari. Ia hendak berbincang panjang lebar denganmu, tapi kau sama sekali tidak ada waktu untuknya. Dia menunggumu sampai akhirnya dia pulang. Ibu tahu,
Aku kaku berbicara dengan mereka. Apa pula hendak mereka bicarakan padaku, Bu? Kau tahu, kita telah banyak berhutang budi padanya. Telah banyak bantuan yang ia berikan kepada kita. Ya lalu kenapa? Apa ia menagihnya? Apabila itu yang ia inginkan, aku akan membayarnya dari gaji. Bukan begitu, Hanafi. Hutang budi haruslah dibayar dengan budi. Kau ingat putrinya Rafi'ah? Ibu telah sepakat menikahkannya denganmu. Apa ibu tidak salah? Perempuan seperti itu yang hendak ibu berikan padaku. Iya, Hanafi. Apakah kau sudi menerima Rafi'ah menjadi istrimu? Salah, Bu. Berani sekali kau berteriak padaku. Ada apa? Sudah, pergi sana. Dari sini. Sahabatku Hanafi, Han, aku hendak pergi ke Betawi, tapi aku tak tahu pasti kapan tepatnya aku pulang. Saat kau membaca surat ini, tentulah aku tenang dalam perjalanan. Apa benar, Han? Timur tinggal timur, dan barat tinggal barat. Takkan ada dapat ditumbuhi jurang yang membatasi bagian itu. Aku harap kau memakluminya, Han. Sahabatmu Cory Debussy. Setelah Cory meninggalkan Hanafi, akhirnya dengan berat hati menerima Rafi'ah sebagai istrinya. Sangatlah tidak bahagia Hanafi atas pernikahan itu. Meski pernikahan yang sudah berjalan selama 2 tahun, sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Syafi'i. Rumah tangga Hanafi bagaikan menyimpan api dalam kekam. Puncak dari segala yang terjadi saat kawan-kawan Hanafi bertandang ke rumahnya, termasuk Suze yang belakangan ini dekat dengan Hanafi. Ya, tunggu. Kalian berdua, silakan masuk. Terima kasih. Kalian pasti sangat lelah. Tunggu sebentar ya. Buyung, Buyung. Rafi'ah. Oh Rafi'ah. Tunggu sebentar ya. Saya ke belakang dulu. Sampai kering tenggorokan kuku memanggil. Tak ada seorang pun yang menyaut. Maafkan aku Hanafi, Buyung sedang mengajak Syafi'i keluar rumah. Alasan saja. Setiap ada tamu ke rumah, pasti saja begini. Tenanglah, Hanafi. Istrimu sedang menyiapkan makanan untuk Tuhan dan Nyonya itu. Lalu, siapa yang akan membawa teh ini? Aku. Buyung. Buyung. Ya Tuan, Tuan memanggil saya. Dari mana saja kau? Hamba disuruh mengajak Syafi'i bermain, Tuan. Sudah aku bilang kan, kalau ada tamu, kau jangan jauh-jauh dari sini, Buyung. Sekarang, simpanlah anak itu. Baiklah. Kau ini tidak lihat, mereka sedang kerepotan, Hanafi. Coba sekali-sekali kau gantikan pekerjaan istrimu. Oh, lihatlah. Seorang babu baru. Memangnya Nyonya kemana, Han? Mungkin sedang merias. Aku tak menyangka seorang Hanafi melakukan ini. Inilah rumah tanggaku. Tidak ada kebahagiaan di hidupku ini. Ya, silakan minum. Akhirnya, tamu-tamu Hanafi pulang, termasuk Suze yang masih ingin berbicara dengan Hanafi terpaksa ikut pulang. Setelah kepulangan tamunya, Hanafi kembali mengomel kepada Rafi'ah. Maaf atas jamuan yang tidak menyenangkan. Kau sangat pemalu, Kak Rafi'ah. Maafkan aku, Hanafi. Kau tak seharusnya berkata seperti itu, Han. Dia sangat lelah, tapi dia sangat sabar menghadapi filmmu. Jadi kau tidak pantas berkata seperti itu, Hanafi. Ibu sama saja seperti dia. Aku muak dengan kalian berdua. Astagfirullah, Hanafi. Akibat luka dari paku tersebut, Hanafi mengalami infeksi dan harus berobat ke Betawi. Saat di Betawi, tanpa disadari bertabrakan dengan Cory yang tengah menuju tempat berobat.
Singkat cerita, Hanafi dan Qori akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu pula, setelah menikah dengan Qori, Hanafi mengganti kewarganegaraannya menjadi bangsa Eropa. Begitulah hidup Hanafi, sangat bahagia, namun lain halnya dengan Rapiah di sawah. Bu, tak perlulah menyiapkan makanan yang terlalu banyak. Siapakah nanti yang akan memakannya? Sebab kau berpuasa, Rapiah, tak puas hati ibu jika makanan kurang. Meskipun kau makan atau tidak, jika makanan cukup tersedia, aku senang. Bu, sudah Kamis ke-8 pula aku berpuasa sunat. Dan selama itu pula, ayah Sabai meninggalkan kita. Selama ia masih dalam perjalanan, tak akan aku tinggalkan puasa Senin dan Kamis ini. Berpuasa sunat itu banyak manfaatnya. Tapi lihat, tinggal kulit pembalut tulangmu saja, nak. Benar, badanku kurus, Bu, tetapi bukan kurus karena berpuasa. Dan meskipun kurus, tetapi pada perasaanku dan kesehatanku tidaklah terganggu sama sekalipun. Bu, sudah 3 kali kangkung masuk dalam rumah kita ini. Apa pula arti kangkung masuk ke dalam rumah itu? Tanda orang yang akan melepas kebaji supaya bercerailah suami istri. Rapiah, kalau semua buruk kau yakini buruknya, maka tubuhmu akan tambah kurus. Permisi Nyonya, ini ada surat dari pos. Terima kasih Yung. Ya sama-sama, kalau begitu saya ingin melanjut ke pekerjaan saya dulu. Tolong lupakan. Aku tak pandai membaca, maka sudilah kau untuk membacakannya untukku. Ibu yang tercinta, sesungguhnya surat ini haruslah kualamatkan kepada Rapiah. Tapi karena perempuan itu kuperoleh dari ibu, kepada ibu pula lah ia hendak kupulangkan. Bunda, sampainya Hanafi di Betawi, Han bertemu dengan kawan lama yang menawarkan pekerjaan di sini. Tentunya dengan jabatan yang tinggi pula. Maka tanpa pikir panjang, Han langsung mengambil peluang itu. Selain itu, sekarang Han sudah mendapat persamaan hak untuk orang Eropa. Dan Han telah menikahi Qori Debuse, sahabat karib Han semasa kecil dahulu. Sia-sia bagi Rapiah buat menanti-nantikan pulangku. Dan sesekali janganlah ia bercita-cita hendak datang ke Betawi. Maka dari itu, selagi Rapiah masih muda, tentulah besar peluangnya untuk bersuami lagi. Carilah suami yang cocok dengannya dan lebih baik dari Han. Salam anakmu, Hanafi. Kehidupan rumah tangga Qori dan Hanafi tak selamanya berbahagia. Kawan-kawan yang mengetahui pernikahan itu mulai menjauh di suatu pihak, menganggap Hanafi keras kepala dan angkuh, tidak menghargai tanah air. Di lain pihak, Qori dianggap menjauhkan diri dari kehidupan bangsa barat. Puncaknya, terjadilah kesalahpahaman yang mengakibatkan pernikahan itu berada di ambang perceraian. Apa yang kau lakukan selama aku tidak ada di rumah, Qori? Apa maksudmu, Han? Aku tak mengerti. Kamu masukkan laki-laki lain ke rumah ini kan? Iya kan? Apa maksudmu? Kau sudah sungguh keterlaluan telah menuduhku begitu, Han. Lebih dari menuduh. Baiklah kalau begitu. Kumpulkan semua saksi dan bukti supaya disahkan oleh pengadilan. Jadi ini wanita yang aku dapatkan dengan banyak pengorbanan. Kenapa? Kau menyesal? Kasih. Kasih ya. Aku memang patut untuk dikasihani. Aku telah merendahkan diriku hanya untuk wanita semacam kau. Lebih kasihan yang mana? Seorang gadis Eropa menikahi lelaki Melayu seperti dirimu. Cinta suciku, tak pernahkah kau menyadari itu, buatku terjatuh
Kau hianati kisah cinta suciku, tak sadarkan. Setelah Cory pergi meninggalkan rumah, Hanapi pun menyesal atas perbuatannya. Ia sangat merasa bersalah kepada Cory. Setelah beberapa lama, Hanapi mencari Cory. Akhirnya ia menemukannya. Cory tinggal di rumah Nyonya Pandemen di Semarang. Namun, keadaannya tidak seperti dulu lagi. Permisi. Ya. Maaf, siapa ya? Saya Hanafi, Tuan. Oh ya, silakan duduk terlebih dahulu. Iya. Maaf, ada perlu apa ya? Saya datang sini untuk bertemu istri saya, Cory Debussy, Tuan. Apakah ia tinggal di sini? Oh, syukurlah. Mungkin ini memang jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Apa maksudnya? Cory, istri Tuan sekarang sedang mengalami sakit parah. Kini ia dirawat di rumah sakit. Sakit apa dia, Tuan? Sakit kolera, Pak. Semoga Tuhan memperpanjang umurnya sehingga Tuhan dapat bertemu kembali dengannya. Amin. Suster, apakah ada pasien yang bernama Cory? Ada sih. Cory, aku suamimu datang untuk menjemputmu. Aku tahu kau. Cory, kita akan pulang besok. Cory, tidak. Aku tak suka kau tinggalkan. Bangunlah, kita mulai kehidupan yang baru. Cory, tidak. Suster, tolong periksa istri saya, Sus. Dia kenapa? Tapi, Sus. Siap. Tak pernah terpikir olehku, tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi, tinggalkan ku sendiri. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan, kau akan pergi, tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kini. Sayangnya, dokter tidak dapat menolong kuasa Tuhan yang sudah berlaku. Cory pun telah dinyatakan meninggal dunia. Hanapi pun sangat terpukul dan menyesal terhadap perlakuannya kepada Cory. Namun, apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Setelah kepergian Cory, Hanapi pun kembali ke Sumatera untuk menemui ibunya. Pada siang itu, ketika Hanapi sedang di perjalanan, ia dikejutkan dengan anak yang berdiri dengan seseorang yang ada di depan rumah. Ibu ingin berbicara kepadamu, Han. Iya, ada apa? Warga Solok sekarang membencimu karena kau berpindah ke wanita kendaraan. Bahkan anak dan istrimu meninggalkan ibu. Maafkan anak ibu. Apa yang telah Hanapi perbuat? Setelah Hanapi mendengar penjelasan ibunya, Hanapi benar-benar putus asa dan depresi. Sehingga Hanapi meminum pil sublimat. Akibat minum pil tersebut, Hanapi pun jatuh sakit. Melihat Hanapi jatuh sakit terlalu parah, ibunya pun segera memanggil dokter ke rumah. Penyakit saya ini. Tahu betul Tuan, Tuan telah meminum sublimat, maka saya wajib menolong Tuan. Sia-sia saja, dokter. Saya sudah banyak meminumnya supaya saya mati. Apa Tuan tidak kesian dengan ibu Tuan? Baiklah, tapi jangan beritahu kalau aku telah meminum sublimat. Dokter pun berupaya untuk mengeluarkan pil sublimat yang berada di dalam perut Hanapi. Namun, pekerjaan itu tiada artinya. Dokter tidak dapat menolongnya. Maka, setelah Hanapi membaca 2 kalimat syahadat,
Hanafi pun pergi untuk selamanya.